Salam NKRI buat saudara-saudaraku yang ada dimanapun saudara berada di NKRI. Metodologi atau metode yang ketiga yang saya sampaikan yaitu Gereja Akhir Zaman, Kota Sion, Yerusalem Baru, dan Firdaus. Itu poin ketiga. Poin keduanya metodenya yaitu Abraham, Yakub, Elizabeth. Poin pertama, metode pertama yaitu salib, firman, kebenaran, Yesus terang, Allah, Roh Kudus. Di awal dalam metode kedua yaitu Abraham, Yakub, Elizabeth, saya terangkan Israel dengan hubungannya Israel yang sekarang berkonflik dengan Palestina. Jika kita memahami makna Israel yang sering dibicarakan bahwa Yesus hanya utusan untuk orang Israel. Tentu itu benar sesuai dengan pemahamannya dalam membaca kitab. Di awal saya sebutkan kita harus memahami dengan roh. Roh artinya oleh roh Allah lah kita bisa hidup. Dan oleh roh Allah itulah kita memahami roh yang telah menjadi firman yang disampaikan Allah kepada umat melalui para nabi. Dan oleh roh tersebutlah Abraham, Yakub, Elizabeth melakukan segala sesuatu, mengucapkan segala sesuatu yang telah saya sampaikan. Khususnya dengan Yakub yang diubah namanya menjadi Israel. Yang arti makna tujuannya adalah zamannya Ibrahim sebelum Yakub, nenek moyang kita meyakini tak satu pun manusia yang bisa hidup di hadapan Allah. Sehingga ketika zaman Musa contoh di Gunung Sinai, Allah menunjukkan dirinya melalui bara api dalam semak belukar. Sehingga tempat itu kudus. Allah menyuruh Musa untuk menanggalkan kasutnya atau sendal atau sepatu karena tempat itu kudus. Nah, demikian yang dialami oleh Yakub ketika bergumul dengan Allah. Yakub sangat hidup di dalam kebenaran. Ketika di dalam pergumulan tersebut, di situ sangat jelas di kitab itu sangat jelas dijelaskan bahwa Yakub menang. Tetapi Yakub tidak merasa tinggi hati, tidak merasa hebat. Justru Yakub mengharap supaya pergumulan tersebut terjadi sukacita, sehingga Allah mengubah nama Yakub menjadi Israel. Nah, kata-kata Israel di sini yang saya urai pada di awalnya bukan Israel yang ada di Timur Tengah sekarang yang konflik dengan Palestina. Tentu bisa jadi ada juga di sana bangsa Israel yang artinya hidup sesuai dengan kehendak Allah.
kehendak roh, yaitu firman. Jadi makna Israel adalah manusia atau insan siapapun, suku apapun, bangsa apapun, kulitnya warna apapun, selama manusia percaya kepada Allah, merekalah yang disebut bangsa Israel. Nah, jadi oleh roh lah segalanya, sehingga Israel adalah bangsa pilihan Allah. Sehingga ada di Nats atau dalam Alkitab mengatakan, siapa yang memberkati engkau, bangsa Israel, akan diberkati. Siapa yang mengutuk, akan dikutuk. Nah, demikianlah seharusnya kita umat yang percaya kepada Allah yang hidup, yang tidak perlu membalas kejahatan. Itu jelas tertulis di dalam kitab Roma 12 ayat 21. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nanti di hari-hari berikutnya nanti akan kita bahas ayat per ayat yang sering disalahartikan oleh saudara-saudara kita yang lain yang dipahami secara keduniawian. Demikian sebutan Israel. Nah, jadi kalau kita bahas Israel dengan Palestina, hal wajar banyak saudara-saudara kita yang mengklaim itu adalah perang agama. Tentu kita harus bisa membedakan perang agama, kepentingan agama dengan kepentingan negara. Itu harus bisa kita bedakan. Nah, jadi kalau kita bahas dengan Palestina Israel yang sekarang konflik, kita kembali kepada keturunan Nuh. Keturunan Nuh dari Hamlah penduduk yang ada di tanah Kanaan. Nah, sehingga orang yang tidak percaya kepada Allah yang hidup, orang yang tidak percaya kepada Allah yang hidup, mereka yang memiliki Tuhan ciptaan mereka sendiri sesuai dengan pemikirannya, sesuai dengan tradisi, sesuai dengan budayanya, di dalam kitab sangat jelas disebut merekalah orang fasik. Dan orang fasik inilah yang disuruh bunuh oleh Allah ketika Musa membawa umatnya dari perbudakan Mesir di zaman kerajaan Firaun sesuai dengan yang dijanjikan Allah kepada Abraham bahwa itu tanah Kanaan dijanjikan Allah kepada keturunannya. Nah, melalui Musa lah, sekalipun Musa diutus oleh Allah membebaskan bangsa Israel yang tegar tengkuk ke tanah Kanaan, tetapi Allah sendiri tidak mengizinkan Musa untuk tinggal di tanah Kanaan. Di dalam kitab sangat jelas di mana Musa meninggal atau tidak ada satupun orang yang tahu di mana makam Musa. Yang mereka tahu Musa pergi ke Gunung Nebo. Yang mereka yakini Allah lah yang menguburkan Musa. Jadi jika ada keyakinan-keyakinan yang lain yang mengatakan memiliki makam Musa, tentu
itu sesuai dengan pemikiran, bukan sesuai dengan kebenaran yang telah disampaikan para nabi. Tanah itulah yang dijanjikan Allah, yaitu yang dikuasai oleh Ham. Tentu di dalam kitab juga bisa kita pahami apa yang mereka perbuat, yaitu keturunan Ham, anaknya Nuh di tanah Kanaan. Mereka memiliki raja, yaitu Raja Nimrod. Raja Nimrod inilah ada bukti sejarah di dalam kitab. Mereka membangun Menara Babel. Menara Babel ini tentu mereka bangun dengan keinginan-keinginan pemikiran, dengan kekuasaan-kekuasaan yang tidak diinginkan oleh Allah, sehingga dari keturunan Nuh, yaitu Ham yang ada di tanah Kanaan, bisa kita mengetahui keimanan-keimanan mereka yang tidak habis diperangi oleh Israel ketika mau menduduki tanah Kanaan sesuai dengan janji Allah. Ketegaran tengkukan oleh bangsa Israel yang tidak mau membunuh sesuai dengan keyakinan nenek moyang mereka yang telah mereka terima, dilarang membunuh. Demikian juga dengan hukum Taurat yang telah Musa terima di Gunung Sinai selama 40 hari, yaitu menerima hukum Taurat di 2 loh batu yang disimpan di dalam Taut Perjanjian yang mereka bawa sebagai tempat Roh Kudus, yaitu Allah, sehingga mereka diberkati di dalam perjalanannya mulai dari Mesir ke perbudakan hingga ke tanah Kanaan. Nah, dalam sejarah itu yang tadi saya katakan, mereka lah orang fasik. Orang fasik inilah yang penyembah berhala. Mereka inilah yang menciptakan dewa-dewi, sama seperti Firaun, sama seperti zamannya mereka sebelum di pembuangan Mesir. Mereka di kerajaan Nebukadnezar, zaman Nabi Daniel dan yang lain-lain. Jadi sangat jelas di dalam kitab, seperti yang saya katakan, kita harus memahami metode keimanan, kerohanian sesuai dengan kebenaran itu. Bukan dengan pemikiran-pemikiran yang cemerlang, dan sesuai dengan pemikiran yang cemerlang tersebut yang akan menjadi suatu fakta kebenaran. Bukan. Kita masuk poin, yaitu gereja akhir zaman. Gereja akhir zaman tentu artinya sama, kembali kita kepada poin pertama metode, yaitu salib. Di dalam tubuh manusia yang bergambar salib tersebutlah ada roh Allah. Berarti di dalam tubuh kita inilah bait Allah yang saya katakan lebih berguna, lebih berarti daripada malaikat. Karena umat manusia yang hidup dalam kebenaranlah yang akan membuktikan kuasa kebenaran Allah di
semua tempat ciptaan Allah. Jadi gereja akhir zaman tentu ketika kita sudah memahami poin-poin yang tadi saya katakan, saya ulang, salib, firman kebenaran, Yesus terang Allah Roh Kudus, Abraham, Yakob, Elizabeth, gereja akhir zaman, kota Sion, Yerusalem baru, dan Firdaus. Tentu gereja akhir zaman bermakna bagaimana kekudusan tubuh kita, sehingga ketika kita mendirikan bait Allah yang kita sebut dengan gereja, gereja itu juga tentu akan menjadi kudus kalau kita kudus. Tetapi ketika kita mendirikan bait Allah yang kita sebut gereja, bukan menjadi kudus karena kita gotong royong membangun, bukan oleh kebenaran, tetapi oleh pengetahuan yang buruk. Sehingga oleh pengetahuan yang buruk tersebutlah sering menjadi suatu masalah di dalam kehidupan gereja itu sendiri, baik di dalam gerejanya, baik individu yang ada di gereja tersebut. Jadi makna gereja akhir zaman adalah individu percaya kepada orang, kepada Allah melalui firman. Ketika itu menjadi kudus, berarti umatnya yang kudus akan mendirikan gereja yang kudus. Jadi makna gereja yang kudus, kita yang harus kudus. Kita yang harus menguduskan gereja fisik yang kita bangun. Tetapi gereja yang kudus, Allah telah membangun kita melalui penciptaan Adam. Oleh roh itulah kita sucikan dengan firman yang telah kita terima. Sehingga ketika tubuh atau gereja akhir zaman tersebut sudah kudus, tentu tempat tinggal kita pun yang disebut dengan kota Sion, kita memahami kota Sion. Apa arti kota Sion? Kota Sion itu adalah suatu rumah, disebut kota artinya terdiri dari beberapa individu, beberapa keluarga yang memiliki rumah yang sangat indah, yang seperti disebutkan di dalam contoh lagu, halamannya saja terdiri dari perunggu, halamannya terasnya perak, lantai rumahnya emas. Berarti batu-batu permata yang sangat berharga, seperti ketika Raja Salomo membangun bait Allah kepada Allah, yang sekalipun direncanakan oleh orang tuanya yaitu Raja Daud, tetapi Allah tidak menginginkan. Nah, kehancuran hal tersebutlah seperti yang kita alami sekarang saat ini, sehingga kita susah mendapatkan kota Sion. Kota Sion artinya itu yang sangat indah, dan keindahan itu pasti diharapkan setiap insan manusia yang hidup di dunia. Hanya dengan memahami kebenaran tersebutlah itu menjadi indah. Tetapi kita sudah mengotorinya dengan pengetahuan yang buruk, seperti yang sudah dilakukan oleh Hawa ketika masih di Taman Eden. Dia menggunakan pengetahuan yang buruk, bukan pengetahuan yang baik, seperti
gambaran yang telah Allah kasih contoh. Ada pohon pengetahuan yang baik dan yang buruk. Dan yang buruklah kita pilih hingga saat ini. Oleh pengetahuan yang buruk tersebutlah Allah menggenapinya melalui manusia yang disebut Yesus. Nah, demikianlah contoh seperti gereja akhir zaman seperti yang telah dinyatakan oleh Yesus. Tubuh itu yang harus sempurna. Bukti kesempurnaannya, bukti kesuciannya, bukti kekudusannya adalah dia mengalahkan maut. Dia mengalahkan maut sehingga dia naik ke surga. Sebelum naik ke surga masih menyatakan diri di dunia selama 40 hari. 10 hari kemudian disitulah seperti yang telah dijanjikan Yesus, yaitu roh penghibur, sehingga di hari ke-50 setelah Yesus bangkit, para murid-murid kemasukan roh kudus sehingga mereka bernubuat. Nah, demikian dengan Yerusalem baru. Yerusalem baru tentu kumpulan dari kota Sion menjadi suatu provinsi, menjadi suatu kabupaten, menjadi suatu kecamatan, atau menjadi suatu desa, menjadi lingkungan yang menjadikan Yesus raja, segala raja di setiap Yerusalem baru. Jadi di mana-mana pun kota yang ada di dunia ini, ketika sudah memahami gereja akhir zaman, kota Sion, dan itulah ketika dielu-elukan orang Farisi dan orang Saduki membenci Yesus ketika dikatakan telah lahir raja segala raja. Artinya mereka membenci Yesus yang disebut raja segala raja. Dan kitalah sekarang umatnya yang harus mewujudkannya seharusnya di dalam kepercayaan kepada Allah yang hidup melalui firman yang telah kita pahami, kita baca di dalam Alkitab. Jadi di akhir hidup kita, di akhir hidup setelah kita menempati Yerusalem baru, tentu kita akan menempati Firdaus. Firdaus kembali gambaran Taman Eden ketika Adam pertama ditempatkan Allah hidup dalam sukacita. Sehingga di Taman Eden tersebut ada disebut pohon kehidupan. Di Firdauslah nanti orang-orang percaya, orang-orang yang hidup di dalam kebenaran, dari Firdaus Yesus akan datang kedua kali untuk membangkitkan tubuh yang rusak, tubuh yang sudah usang, dikembalikan kepada roh yang di Firdaus menjadi tubuh yang sempurna untuk hidup di tahta kerajaan Allah yang disebut dengan surga. Saya kira sangat jelas pemahaman metode ketiga itu, yaitu gereja akhir zaman, kota Sion, Yerusalem baru, dan Firdaus.
Dan Firdaus inilah yang akan kita harap wujud kita mempercayai Tuhan yang Maha Esa. Jadi bukan dengan pengetahuan sesuai dengan pemikiran kita, sesuai dengan gambaran kita, apa itu surga, apa itu neraka. Nanti di lain waktu kita akan bahas pengetahuan yang buruk. Sehingga di awal sudah saya katakan, pengetahuan yang baik ada kuasanya, pengetahuan yang buruk ada kuasanya. Yang saya meyakini pengetahuan yang buruklah cenderung kita pilih hingga pada saat ini, sehingga memahami firman kebenaran pun kita artikan sesuai dengan pengetahuan yang buruk, bukan sesuai dengan kehendak Allah atau sesuai dengan kehendak Roh Kudus. Jadi poin-poin dari 3 metode yang saya sebutkan sangat jelas yang harus kita pahami untuk mengetahui segala sesuatu yang tercatat di dalam Alkitab, yang di dalamnya ada firman kebenaran yang dari Tuhan disampaikan pada zaman Nabi masing-masing. Jadi saya ingatkan kepada saudara-saudaraku yang bukan mengimani Alkitab, tolong jangan diartikan di dalam Alkitab tersebut adalah firman Allah seluruhnya. Tidak. Itu adalah sejarah kehidupan manusia sesuai dengan zaman Nabi. Nah, kemudian hari nanti akan saya urai lagi bagaimana kuasa dari pengetahuan yang buruk. Nah, jadi kuasa pengetahuan yang baik tentu itulah pengajaran yang telah Yesus nyatakan di dunia, yaitu dengan kabar baik. Kabar baik itulah yang ditulis kembali oleh para murid-muridnya yang disebut di situ kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. 4 kitab. Dan kitab tersebut bukan Yesus yang membawanya. Bukan Yesus yang membawanya, tetapi muridlah yang menulis kembali oleh pengajaran yang diajarkan oleh Yesus ketika masih di dunia. Dan itulah kuasa kebenaran tersebut yang telah dibuktikan oleh Yesus, yaitu mujizat-mujizat. Nah, sehingga oleh kebenaran firman tersebut seharusnya umat percaya harus memiliki karunia atau talenta. Nah, di lain hari juga nanti akan kita sebut bagaimana pengetahuan yang buruk, kuasa yang buruk tadi menjadi kehendak Allah. Demikian saat ini saya sampaikan kepada saudara-saudaraku. Semoga dimanapun saudara-saudara dalam keadaan sukacita di tahun yang baru ini. Tuhan berkati. Salam NKRI.